gitu bahwa hey ini ada loh orang-orang yang bahkan seolah-olah bukan seolah-olah tapi memang iya orang-orang yang bahkan tidak punya kuasa atas hidupnya sendiri gitu. Sebelumnya kan ya semuanya serba diatur ya kan mereka benar-benar nggak bahkan mungkin punya hope aja nggak bisa. Nah itu yang sebenarnya waktu itu saya Kebetulan saya sudah dapat beberapa data karena banyak sekali netizen yang minta saya untuk menanggapi. Saya tidak bisa menanggapi asal kalau tidak mendapatkan data. Kebetulan saya komunikasi dengan berbagai pihak. Saya sudah mendapatkan data-data itu. Nanti tinggal saya berikan pandangan hukum saya. Panji 31 lebih banyak mana uangnya Pak antara hukum, pidana, apa perdata? Tergantung ya. Jadi pengacara itu kan begini. Pertama kemampuan kita ya. Meskipun kita dipidana mau diperdata, kita bagaimana bisa mampu mengatasi masalah, mampu menyelesaikan masalah, bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka mau pidana mau perdata sama aja, potensi mendapatkan kepercayaan masyarakat, potensi dapat kasus banyak gitu kan ada kalau kita mampu menangani, bertanggung jawab itu sama aja sih mau pidana mau perdata. Kalau pidana itu kan dinamis ya karena KUHP sudah ganti berubah ya ada lagi kemudian setiap ada perkembangan selalu ada undang-undang kalau pidana. Jadi contoh dulu yang namanya penghinaan, pencemaran itu hanya diatur di KUHP. Seiring berjalannya waktu, teknologi digital menjamur, canggih, akhirnya dibuatlah Undang-Undang ITE kan itu. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan setelah banyaknya kasus-kasus persetubuhan terhadap anak, pelecehan terhadap anak, dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Dulu tetap masih pakai KUHP. Jadi kalau pidana itu dinamis, selalu berkembang, selalu mengikuti perkembangan, itu baru dibuat undang-undang. Karena setiap perkembangan itu pasti dapat merugikan orang lain, disalahgunakan, makanya diatur lah oleh undang-undang itu. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya, tentunya Uki. Nah, kita lanjut lagi dalam pembahasan kasusnya Agus guys. Nah, ini ada beberapa video yaitu tentang Farhad ngejebak Agus kayaknya. Pesan bijak Emma Waroka untuk Farhad Abbas, cobalah berada di posisi Tenovi. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Malah orang kayak Tenovi yang udah mati-matian, coba Bang Farhad jadi Tenovi aja. Gue minta seminggu aja cobain. Ngurusin ODGJ, ngurusin orang-orang yang lagi depresi, orang-orang yang bener-bener gak punya uang. Bayangkan ya, orang yang bener-bener perlu sekali uang, itu bisa sampai mungkin kehilangan nyawanya gitu, nungguin donasi atau nungguin ada bantuan. Orang kayak Tenovi itu yang bisa mengulurkan tangannya untuk ngebantu. Pernah nggak nyoba jadi Tenovi? Nyamperin orang, melihat kasus by kasus, ya case by case yang perlu ditolong. Terus tiba-tiba ada yang udah ditolong, yang seharusnya uang itu kan bisa untuk dikasih ke orang lain yang benar-benar membutuhkan. Lah ini malah buat bayar cicilannya rumah orang, agunan rumah orang, ditransfer ke mana-mana duitnya. Lah ini kan duit ini bisa dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Karena yayasan itu pasti punya daftar list top priority. Lepaskan Pada saya iya ya. apa-apa. Dan saya Orang ketika berhak Anda punya ada statement masing-masing. tidak mau bergabung dengan kami untuk bertabayun, silakan klarifikasi jawab somasi saya dulu yang kemarin saya kirimkan lewat kantor hukum para tabas. Ya itu udah Ketika saya serahkan saudara kuasa hukum saya, tetap Pak. dalam pendirian begini, saya sebagai saudara Anda, satu nusa satu bangsa, saya memperingatkan Anda dalam masalah besar. Memperingatkan ya, sama dengan somasi saya. Undang-undangnya apa, pasalnya berapa sudah cantumkan di situ. Jadi kalau saya di sini membela Agus ya, saya membela Agus dan Ya, saya membela semua orang klien-klien berhak, saya. Pak. Saya sudah bertemu kemarin Ya, ya semua dan berhak. siap melaporkan Anda. Anda telah membuat surat kesepakatan kepada seluruh tim Anda, karyawan Anda untuk tidak membuka ke publik dan dokumennya sudah dari saya. Itu dokumen apa? Perjanjian hukum apa? Ada membatasi orang untuk berarti Anda ketakutan atau gimana? Kita akan buktikan itu semuanya ya. Iya, Kan saya sudah sebut ya dari beberapa Ya. kasus angkot yang kebakar di Malang ya, Ya, juga silakan. kasus ODGJ yang lain. Itu juga ada donasi yang masuk, Anda Ya, malah tidak memberikan. Kata baik, siapa? Kata baik, buktinya ya. lengkap di saya. Baik, Dan silakan, kita tunggu Pak. saja proses hukumnya. Kalau cara Anda cara begini berarti Anda menantang saya untuk
membongkar semua tentang Novi, ya, Baik, tentang Pak. NP. Siap, Itu saya akan siap, lakukan. siap. Tapi Baik. kalau Anda di sini berbicara baik-baik, meminta Agus untuk meminta maaf, saya akan suruh minta maaf. Ketika mau baik-baik dengan Denny Sumargo, kita pertemuan kapan setelah klarifikasi, kita selesaikan secara baik-baik. Oke. Jadi tidak Udah ya, repot Pak, udah masyarakat lebih, Pak. tergiring Saya mau opini tidur sana ke juga sini. nih. Saya udah baik tujuannya Ya. begitu. Tetapi Udah, boleh sayang, saya? ya, karena saya juga Bos. bukan lawyer kaleng-kaleng. Katanya Siap. saya Oh, kaleng-kaleng. dituduh apa segala macam sama Siap, saudara. siap, Saya siap. ini lawyer nasional, Mbak. Dan Siap, orang Pak. sudah banyak yang Siap. mengenal saya. Siap, Maka hormat. sudah banyak orang-orang yang bisa disebut Siap. namanya orang-orang yang Mantap. kontra dengan Anda dan memiliki barang bukti dan akan Mantap, melanjutkan mantap. pelaporan-pelaporan Masya Allah, yang turut tabarakallah. terkait dengan pengajian Ya. Anda. Bener ya, padahal di sini Tenovi ngomongnya slow gitu, slow, sedangkan lawyernya kayak menagih hutang, guys. Ini kayak cocok deh lawyernya si Agus buat nagih hutangnya Wawa ya, Wawanya Agus gitu ya, cocok yang jadi di DC-nya pinjol, guys, menurut aku, karena nyerocos terus gitu ya. Dan Tenovi mah dengan slow-nya gitu ya, pelat gitu ya. Ya silakan deh. Kalau orang nggak bersalah pasti begitu ya, kecuali kalau emang bersalah gitu ya, kayak Agus tiba-tiba takut gitu ya, dipakai buat beli cincin gitu ya, dipakai buat beli HP baru istrinya gitu ya, bla bla bla. Ya iyalah gitu ya, takut, makanya sekarang ya seperti itu, guys. Nah, ini ada beberapa lagi video, kita lihat lagi ya. Hari ini saya bersama Kira-kira belum selesai masalah Agus, muncul lagi di sini. Tahu aja Om Farhad mana yang lagi viral, langsung cekatan muncul katanya gitu, guys. Natal masih ada perbuatan biadab yang dilakukan. Aduh, mau memperkeruh lagi Mas Farhad. Lebih baik Mas Farhad itu fokus yang namanya itu kasusnya Vina aja belum selesai tuh, si Saka Tatal kan sama yang lain-lain belum selesai kan. Lebih baik fokus dulu tuh supaya bebas dan si Saka Tatal dinyatakan tidak bersalah daripada kemana-mana ya. Namanya jadi jelek lagi. Kemarin kan namanya udah bagus tuh, membantu Saka Tatal ya, membantu orang lemah. Sekarang ya jelek lagi deh gitu ya, kembali ke pabrik gitu ya, sifat aslinya gitu. Nah, kita lanjut lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku adik Faisal Nasution, korban pencucilan mata di Gunung Putri, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rano Karno yang telah berdonasi kepada keluarga kami, khususnya untuk Bang Icang, sebesar 5 juta rupiah. Semoga Bapak Rano Karno dan keluarga disehatkan, dilancarkan rezekinya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Rano Karno. Nah, seperti ini kan adem ya. Coba kalau si Agus kayak gini. Jadi orang jadi simpatinya lebih banyak ya. Dan kemungkinan bisa lebih dari 1,5 M ya kalau dia memang benar-benar kelakuannya seperti ini. Nah, beda sama yang Ono ya, si Agus ya. Ini bagus menurut aku ya. Dari awal muncul nggak banyak drama gitu ya. Mungkin karena si Agus Maya mulut-mulut cewek gitu ya, jadi seperti itu, guys. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Nah, ini ya, kelihatan nggak ya? Ini adalah bukti chat kita. Ya. Ini bukti chat kita ke istrinya Mas Agus. Kita dengan rendah hati, ya, dengan hormat, dengan sangat lah ya, menyayangi beliau, menanyakan terkait pengobatannya gitu. Itu bentuk kepedulian kita di luar dari pelaporan saya gitu. Jadi maksudnya saya sekali lagi ditekankan, saya mau dilaporin, saya ikutin, tapi tolonglah itu untuk pengobatannya diselesain dulu. Itu mah beda case-nya, kasihan Mas Agus. Itu jadi itu kata dokter kelopaknya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena namanya kita mata nih ya guys, ini mata kita nggak boleh kalau nggak ada kelopaknya. Nanti kena sinar matahari, kena lampu handphone, terus apapun itu, debu, itu sangat berbahaya. Jadi emang manusia harus memiliki kelopak mata untuk menutupi bola matanya gitu. Jadi setelah kelopak mata nanti akan ada operasi pembentukan bola mata kembali. Kalau memang pencangkokannya sudah gagal dan sudah tidak bisa dioperasi gitu. Itu poinnya, makanya ya saya sih berharap, nah, kalau saya dapat laporan nanti saya klarifikasi datang. Pak, sekian itu lumayan banyak juga, sekian nih ya gitu. Tapi ya gitu. Terus ada donasi dari kita 35, terus Ibu Vina ngasih berapa? Ibu Vina Panduwinata. Oh, 10 juta ya? Nah, guys, padahal Tenovi itu sudah dilaporkan, tapi tetap ya beliau itu Tenovi tetap memperdulikan gitu ya dengan matanya Mas Agus gitu ya, Agus ya gitu ya. Nah, si Agusnya sendiri kayak perempuan banget gitu ya, maksudnya pundungan gitu loh guys, nggak mau dibantu gitu ya. Ntar kalau udah buta selamanya gimana guys? Siapa tahu dengan
perjuangan Tenovi ada mukjizat gitu ya. Agus bisa melihat lagi walaupun cuma satu atau ya satu mata gitu kan lumayan guys, daripada nggak sama sekali gitu ya guys ya. Nah, hebatnya di sini guys, menurut aku kagum dengan Tenovi itu, dia walaupun dilaporkan tapi tetap nggak ada apa ya rasa benci sama Mas Agus gitu ya, tetap peduli gitu loh guys. Masa orang kayak gini masih dibilang pansos apa gini ya, wah benar sih menurut aku ya. Kalian yang masih menghujat Tenovi itu ya Allah ya Allah. Nah, kita lanjut lagi. Awalnya kasus Agus versus Novi ini tidak terlalu penting buat saya, namun sekarang menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena menekan kemanusiaan. Saya Manusiaan. Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen. Bukannya Anda yang cari simpati, cari ini, karena kan nggak ada kasus, kan lagi kasusnya Agus tuh lagi rame banget gitu ya. Kemarin kan kasusnya Vina, sekarang udah nggak bahas lagi kan kasusnya Vina karena sudah redup guys. Sekarang ya pindah ke sini gitu. Yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas, Kamarudin itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum, Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Dan kalian tidak boleh bercanda-bercanda tentang orang yang telah menjadi korban dari tindak kriminalitas. Bagaimana mungkin kita orang yang tidak cacat menghina orang yang cacat? Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai. Ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Nah, kemudian kita tidak membahas masa lalu di sini. Ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Nih dengerin kata Bang Kamarudin, Novi ini harus diaudit juga. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya si Novi itu diaudit supaya jelas kemana uangnya selama ini. Terlihat dari gaya hidup aslinya dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Silakan komentar yang cerdas ya. Nanti gue jelaskan lagi kenapa gue harus membela Agus, bukan karena Agusnya, tetapi karena kemanusiaannya. Jadi saat itu, menurut kalian gimana nih setelah melihat berita ini? Tulis di kolom komentar. Apakah Tenovi wajib diaudit apa enggak? Tulis di kolom komentar. Dan kalian setuju dengan pendapatnya Sansabella? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.